Siswa SMP di Cilacap menghajar temannya sampai tidak berdaya dan akhirnya diamankan dari pihak kepolisian. Siangnya garang banget dan malamnya pakai peci. Dan katanya siswa SMP di Cilacap ini yang menghajar temannya itu adalah juara silat. Dan dia juga seorang tilawah. Juara silat, boleh kali sparring sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Oke lur, jadi sedang ramai diperbincangkan di media sosial, TikTok, Facebook, Instagram, apalagi ya, YouTube dan lain-lain. Media sosial membahas tentang perundungan siswa, bullying, ya, menghajar temannya sampai tidak berdaya. Wah, masih SMP udah brutal banget ya. Jadi banyak berita yang simpang siur, tapi ada satu berita yang membuat saya tertarik untuk membahas ini. Dan juga ada request juga dari channel YouTube-nya Yoga TV 6545. Mas Denny, mohon maaf, reaksi kasus perundungan yang lagi viral di Cilacap, Mas. Salam sedulur. Siap. Jadi saya akan reaction karena ada pembahasan yang cukup menarik ya. Jadi pembahasan ini judulnya siswa SMP pelaku bullying di Cilacap ternyata juara silat dan tilawah. Jadi ada salah satu postingan yang memposting seperti ini. Kita juga akan lihat komentar-komentar juga ya. Jadi ada siswa di Cilacap, entah ini kasus percintaan dan lain-lain karena simpang siur juga. Terus dihajarlah temannya tersebut sampai tidak berdaya. Disaksikan teman-teman lainnya sampai di bawah pun masih dihajar dan dengan garangnya bergaya di depan kamera. Gobloknya setelah mengeksekusi di video dan videonya itu tershare di mana-mana. Ini kan bodoh banget ini. Sama dengan bunuh diri kalau kata kita ya. Kita membuka aib kita ya. Untung tidak di masa, sampai rame banget masa di depan rumahnya. Karena kasusnya udah viral di mana-mana sampai diamankan ke pihak kepolisian. Jadi polisi datang ke rumahnya, sudah ramai orang-orang di depan rumahnya ya. Untung nggak dimasak. Ini takutnya. Kasihan keluarga dari pembuli, kasihan keluarga dari korban ya. Jadi pembuli ini keluarganya kasihan juga. Gara-gara kelakuan kamu, keluargamu juga kena bully ya. Keluargamu jadi malu dan yang lebih kasihan lagi dari pihak korbannya. Anaknya sakit. Orang tuanya ketika melihat anaknya disiksa seperti itu sakit hati banget. Itu sakit hati banget. Ya, semoga dari pihak korban diberikan kesabaran dan dari korbannya juga yang dibully, yang dihajar, semoga cepat sehat lagi ya Dek ya. Dan mentalnya kembali seperti semula lagi dan ini dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Ya, yang tadi siangnya garang banget, mendadak ketika diamankan siswa ini pakai peci dan sarung. Jadi ada komentar juga, siang garang malamnya langsung agamis. Pakai peci, dan di sini tidak ada sangkut pautnya sama pecinya, sama sarungnya, sama juara silat dan tilawahnya. Dan kita akan baca dulu caption ya, caption dari postingan yang dimana pembahasannya tentang siswa SMP pelaku bullying di Cilacap ternyata juara silat dan tilawah. Wow, boleh kali sparring. Bercanda lor. Oke, kita baca dulu ya. Yang lagi viral di sosmed, ternyata pelakunya berprestasi. Salah satu pelaku penganiayaan siswa di salah satu SMP di Cilacap berinisial MK, 15 tahun. 15 tahun berarti sekitar kelas 2 SMA ya. Kelas 3 SMP. Ya, kelas 3 SMP. 15 tahun ya sekitar kelas 3 SMP lah kali ya. Dikenal sebagai siswa yang berprestasi. Pelaku tersebut dinilai aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pencak silat dan pramuka. Menurut kepala sekolah, pelaku dikenal cukup aktif di berbagai kegiatan. Hal itu membuat pihak sekolah merasa terkejut dengan adanya aksi kekerasan yang dilakukan hingga kemudian viral. Menurutnya, MK selama memang menggemari olahraga pencak silat. Bahkan, dia termasuk siswa yang berprestasi di dunia silat. Pelaku pernah mengikuti lomba pencak silat tingkat kabupaten dan meraih juara 2.
Jadi prestasi ada, terangnya kepala sekolah bernama WH saat ditemui. Selain itu, dalam hal keagamaan, pelaku juga tercatat pernah mewakili sekolahnya untuk mengikuti lomba tilawah, termasuk terus lomba yang kemarin di tahun ajaran baru dia ikut lomba tilawah. Itu di tingkat kecamatan juga mendapatkan juara, jelasnya. Jadi dari pihak sekolah ini katanya siswa ini tuh sebenarnya berprestasi ya. Tapi di postingan-postingan lain ada juga yang saya baca kalau siswa ini 4 kali pindah-pindah sekolah nih karena beberapa kasus. Nah, mungkin di sekolah terakhir ini dia banyak mengikuti kegiatan yang positif. Nah, kita juga tidak boleh menyangkut pautkan antara prestasi dia dengan kelakuan dia, karena memang kita itu ada amal kebaikan, amal keburukan ya. Yang baik biarlah baik, tidak ada sangkut pautnya lor. Jadi katanya adik ini tuh anggota pencak silat ya. Saya tidak membahas pencak silatnya, dia dari silat apa, apakah PSAT, apakah perguruan lain dan lain-lain. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan pembulian ini. Pembulian ini ya dari pribadinya dia, itu tidak ada sangkut paut tilawah. Kalau dia ada tilawahnya berarti dia ada hal-hal positif juga. Tapi masalah dia membuli, perundungan, menghajar temennya, nah ini adalah dari pribadinya dia. Dan saya yakin juga orang tuanya nggak pernah mengajarkan dia menjadi watak yang keras, ya brutal seperti ini. Saya yakin semua orang tua pasti mengajarkan anak-anaknya dengan hal-hal yang baik. Semuanya, baik orang tuanya, gurunya, pelatih silatnya, saya yakin mengajarkan hal-hal yang baik. Guru tilawahnya pasti mengajar hal baik. Tapi balik lagi ke individunya masing-masing. Nah, sekarang memang kita sebagai orang tua harus lebih teliti lagi mendidik anak-anak kita. Dan karena dia katanya orang silat, kita sebagai pelatih silat ya harus benar-benar mendidik siswa kita dengan hal-hal yang baik ya. Kalau memang dia hobi berantem, arahkan dia kepada pertandingan ya, biar lebih terarah lagi. Dan ajarkan dia kerohanian yang baik ya. Karakternya kita ajarkan hal-hal yang baik. Nah, ini tugas kita sebagai pelatih. Apalagi siswa yang masih sekolah itu masih labil banget. Siswa saya banyak yang dari SD, SMP, SMA, bahkan dewasa. Nah, yang banyak ini dari remaja. Remaja ini harus benar-benar kita didik karakternya. Nah, sebagai pelatih juga kita punya kewajiban untuk mendidik karakternya. Bukan hanya dari segi fisik, karakter juga. Dan bukan cuma kita, ada gurunya, ada orang tuanya. Itu semua mendidik hal yang baik pasti, tapi ya balik lagi kepada siswanya. Kita sebagai pelatih silat ya harus memang benar-benar mengarahkan siswa kita itu jangan sampai mereka ini tawuran ya dan lain-lain, apalagi sampai memvideokan hal-hal yang aib itu loh ya. Ini pembelajaran juga bagi semuanya ya, pembelajaran bagi semuanya. Ketika kalian melakukan hal-hal yang ini adalah aib kalian, direkam terus, di-share sendiri. Kenapa dia dengan gagahnya berani meng-share, minta video ya? Karena gini, pikirannya masih labil. Nah, seorang pelatih kalau dia terlatih, janganlah kalian mengesahkan adik-adik siswa kalian itu yang masih muda umurnya, masih labil pikirannya. Karena ya bisa gini, memanfaatkan persaudaraan. Sedangkan di terlatih itu mengajarkan persaudaraan yang baik, bukan untuk hal-hal yang jelek, tawuran dan lain-lain. Ya, jadi pintar-pintar pelatih juga untuk menyeleksi siswa menjadi warga dari segi umur, dari daya pola pikir, karakter dan lain-lain. Kalau karakternya masih brutal, jangan disahkan juga, karena ini bisa berdampak kepada organisasi, kepada keluarga, ya bisa berdampak jelek. Ya, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bukan cuma korban dan pembuli, semuanya menjadi pembelajaran bahwa bullying ini adalah karakter yang buruk. Jadi kita ajarkan siswa kita dengan hal-hal yang baik. Padahal udah bagus dia juara silat katanya, diarahkan lagi, tinggal karakter dia harus dibenah. Jangan cuma kuat silatnya doang, tapi karakter dia masih keras. Kerasnya ini ya keras tidak bagus, itu nggak boleh ya. Jadi bagaimana tanggapan kalian siswa bullying?
ini adalah pribadinya dia, tidak ada sangkut pautnya dengan tilawah, tidak ada sangkut pautnya dengan pecinya. Sampai komentar saya baca, ya, itu peci beli di mana, jadi tidak ada sangkut paut sama peci, silat, tilawah dan lain-lain lur. Ya, itu saja sih tanggapan kalian lur, bagaimana? Semoga tidak terulang lagi kejadian seperti ini, dan memang banyak sekali kejadian seperti ini yang memang membuat masyarakat netizen menjadi geram banget. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam persaudaraan.